Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tuti dengan NIM 1123 dari kelas MA23 CA01. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu membuat suatu project dari aplikasi atau web Firebase dengan kategori manajemen sumber daya manusia yang saya ambil, yaitu dengan tujuan pembelajaran membuat sistem pengelolaan sumber daya manusia berbasis digital untuk efisiensi dan akurasi data pegawai. Di sini saya sudah membuat aplikasinya dengan beberapa menu dan fitur yang ada di dalamnya. Yang pertama dari menu dashboard. Di sini menu dashboard berisikan beberapa fitur. Yang pertama itu ada total karyawan yang menunjukkan ada 125 karyawan dan bertambah 5 sejak bulan lalu. Yang kedua di sini ada tingkat kehadiran yang menunjukkan tingkat kehadiran berada di angka 92%. Tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Yang ketiga di sini ada penilaian tertunda, yaitu terdapat 8 penilaian tertunda yang jatuh tempo pada bulan ini. Selanjutnya ada skor kepuasan rata-rata. Di sini menunjukkan nilai 8,5 dari 10. Kepuasan mencerminkan kepuasan kerja yang cukup baik secara umum. Selanjutnya di bawahnya ada grafik gambaran kinerja. Nih, grafik ini tuh menunjukkan distributor penilaian bulanan berdasarkan perangkat yang digunakan. Di sini batang biru menunjukkan penggunaan desktop dan batang ungu menunjukkan penggunaan seluler. Yang mana dari Januari hingga Juni ini desktop secara konsisten digunakan lebih dominan untuk melakukan penilaian dibandingkan seluler. Terus puncak aktivitas penilaian terjadi di bulan Februari dengan skor desktop yang sangat tinggi. Kita bisa lihat di sini. Di sampingnya ini tuh ada aktivitas terkini, yaitu mencatat aktivitas terbaru dalam sistem seperti pengajuan penilaian, terus laporan kehadiran oleh bot SDM, sampai pencatatan waktu masuk oleh karyawan itu sendiri atau secara individual. Selanjutnya kita ke menu karyawan. Di sini ada menu karyawan. Di sini berisikan beberapa fitur. Yang pertama itu ada di pojok kanan, pojok kiri kita bisa melihat terdapat fitur pencarian dan filter. Di bagian ini terdapat pencarian dan filter berdasarkan departemen atau kolom tertentu. Ini memudahkan atasan untuk menemukan data karyawan dengan cepat. Terus di sini selanjutnya ada tabel data karyawan, ada nama dan email, serta ID karyawannya, jabatannya, departemen, serta status dan tanggal bergabungnya. Terus selanjutnya kita ke menu rekrutmen. Sama seperti halnya menu karyawan, di sini juga berisikan beberapa fitur. Yang pertama ada fitur filter pencarian berdasarkan status atau kolom, dan juga ada data karyawan atau data karyawan rekrutmennya berisikan nama dan email, terus posisi yang dilamar, ada tanggal melamar serta statusnya yang sedang ditinjau, baru atau baru wawancara, serta sudah ditolak atau diterima. Selanjutnya kita mau ke menu penilaian. Di menu penilaian ini berisikan formulir penilaian kinerja karyawan. Ini memudahkan atau yang biasa digunakan oleh atasan untuk menilai kinerja karyawan itu selama satu periode tertentu, misalnya tahunan atau triwulan. Di sini berisikan kita bisa mengisi nama karyawan serta jabatannya, terus departemennya, dan ringkasan kerja atau gambaran kinerja selama karyawan itu bekerja, serta pencapaian utamanya dan area peningkatannya. Jika sudah kita isi, kita bisa mengirim penilaian tersebut. Selanjutnya kita ke menu kehadiran. Menu kehadiran ini berisi presensi kamera yang digunakan karyawan untuk absensi masuk kerja atau keluar kerja. Selanjutnya kita ke menu penggajian. Di sini ada menu penggajian sama halnya seperti menu rekrutmen dan karyawan ya. Terdapat fitur filter pencarian karyawan yang memudahkan HR untuk mencari data karyawan
serta data gaji karyawan. Di sini berdasarkan status bayar atau kolom lainnya. Yang di sini juga terdapat data karyawan dan gajinya, dari nama, terus ID karyawan, gaji pokoknya, tunjangannya, potongan, gaji bersih, metode bayarnya, serta status gaji yang dibayar, sedang dibayar atau sedang diproses atau bahkan belum dibayar. Selanjutnya kita ke menu kompensasi. Menu kompensasi ini berisi formulir untuk pengajuan lembur untuk mendapatkan kompensasi. Jika karyawan ingin lembur, biasanya oleh atasan dibuatkan formulir pengajuan lembur dengan diisi di sini ada nama karyawan, terus tanggal lemburnya, terus total jam lemburnya semisal 2,5 jam atau 3 jam, serta pekerjaan apa yang dilakukan saat lembur nanti. Jika sudah diisi, kita bisa kirim pengajuannya. Dan nanti oleh HR atau atasannya atau SPF-nya bisa dilihat nanti di sistem. Karyawan-karyawan atau atasan-atasan yang mengajukan karyawannya bekerja lembur. Selanjutnya di sini ada pelatihan dan pengembangan. Di sini berisikan beberapa fitur. Ada fitur pelatihan dan pengembangan. Ini biasanya digunakan untuk meningkatkan keterampilan karyawan melalui berbagai metode pembelajaran yang tersedia sih secara digital. Yang pertama itu ada berdasarkan e-learning. Ini kan modul ini menunjukkan biasanya buat manajer baru biar mereka mengasah keterampilan kepemimpinan ini. Terus saat ini progresnya sudah mencapai 40%. Selanjutnya ada pelatihan keamanan cyber untuk karyawan. Di sini berisikan video pendek tentang praktek keamanan siber terbaik, biasanya untuk mencegah kebocoran data dan meningkatkan kesadaran keamanan digital di lingkungan kerja. Selanjutnya ada yang berbentuk dokumen. Nih, fitur ini tuh mendukung untuk pengembangan berkelanjutan di perusahaan. Dari berbagai format seperti e-learning, video, dan dokumen ini, karyawan ini dapat belajar fleksibel sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya kita ke menu layanan mandiri. Nah, di menu layanan mandiri ini terhubung dengan menu karyawan. Jadi, karyawan itu bisa mengakses jika ingin pengajuan pembetulan absensi atau pengajuan cuti. Kita tuh bisa nyari data kita di sini dan mengajukan sendiri nanti bisa dilihat oleh sistem dan dilihat oleh atasan kita bahwa kita mengajukan pembetulan atau pengajuan cuti dan lain-lainnya. Misal kita buka. Nah, di sini kita bisa melihat profil kita. Misalkan informasi cuti, sisa 8 hari, terus cuti sakit.